Waktu Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi bahwa dia dan Bapanya satu, Tuhan Yesus katakan bahwa dia adalah anaknya dari satu God itu, yaitu Bapanya. Dia katakan bahwa satu God itu adalah Bapanya. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa dia adalah satu God itu. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari tiga gods yang adalah bagian dari satu God sesuai dengan yang diajarkan doktrin Trinitas. Yang Tuhan Yesus katakan, dia adalah anaknya dari satu God itu, yaitu Bapa. Dan itulah sebabnya mengapa dia dengan Bapanya satu. Karena Tuhan Yesus adalah anaknya Bapa. Tuhan Yesus tidak menggunakan kata satu untuk mengartikan satu God yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena arti kata satu digunakan Tuhan Yesus untuk menunjukkan kesatuan dari anak dengan Bapanya, yang adalah satu God itu. Mari kita lihat apa yang dimengerti orang-orang Yahudi dari pernyataan Tuhan Yesus mengenai hubungannya dengan Bapanya di surga. Mereka percaya bahwa hanya ada satu God, yaitu Bapa. Oleh sebab itu, mereka mengerti bahwa Tuhan Yesus tidak klaim dirinya sebagai satu God itu, karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah anaknya dari satu God itu, yaitu Bapa. Dan itulah sebabnya mengapa mereka hendak melempari Tuhan Yesus dengan batu, karena Tuhan Yesus klaim bahwa dirinya adalah anaknya God. Orang-orang Yahudi mengerti bahwa anaknya God dengan God adalah satu. Mereka tidak ada persoalan dengan kesatuan Bapa dengan anaknya. Yang mereka tidak setuju ialah bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya Bapa yang satu God itu. Mereka katakan bahwa Tuhan Yesus hanya manusia, anaknya Maria, bukan anaknya Bapa di surga. Dan oleh sebab itulah mengapa mereka hendak melempari dia dengan batu. Kebenaran ini kita baca di Yohanes 11, waktu Martha mengatakan bahwa dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God yang mereka nantikan kedatangannya ke dunia. Artinya, sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, dia adalah anaknya God yang mereka nantikan kedatangannya. Ini buktinya bahwa umat Israel mengetahui dari kitab suci bahwa God di surga memiliki anak yang satu-satunya dibegotten, yang akan datang ke dunia sebagai juru selamat orang berdosa. Jadi orang-orang Yahudi tahu bahwa Bapa di surga ada anak yang mereka nantikan kedatangannya. Persoalannya, anak Bapa yang sudah datang mereka tolak sebagai anaknya Bapa. Sehingga mereka menuduh Tuhan Yesus untuk klaim dirinya sebagai anaknya Bapa, sementara dia sesungguhnya adalah anaknya God yang mereka nanti-nantikan. Orang-orang Yahudi menolak Tuhan Yesus sebagai anaknya God karena mereka mengharapkan anak God yang akan menaklukkan kuasa Roma yang menjajah bangsa Yahudi. Sementara kedatangan Tuhan Yesus sebagai anaknya God adalah untuk memberikan kemenangan kepada orang berdosa dari dosa-dosanya, yang menyebabkan mengapa bangsa Yahudi dijajah kuasa Roma. Mereka juga menolak Tuhan Yesus karena kehidupannya yang murni senantiasa menegur dosa-dosa mereka yang mereka tidak mau tinggalkan. Sehingga Tuhan Yesusnya yang mereka singkirkan agar mereka dapat mempertahankan dosa-dosa mereka. Itulah sebabnya mengapa mereka menolak Tuhan Yesus yang adalah anaknya God. Yang mereka harapkan adalah anak Bapa yang datang sebagai singa, sementara Tuhan Yesus datang sebagai domba. Yang mereka nantikan adalah seorang raja, sementara yang datang adalah seorang hamba yang melayani kebutuhan manusia berdosa dari dosa-dosanya. Yang mereka harapkan adalah demonstrasi kuasa ilahinya untuk menaklukkan kuasa Roma. Sementara kuasa ilahinya digunakan untuk menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan orang buta, dan membangkitkan orang mati, dan orang-orang berdosa dari dosa-dosanya. Mereka percaya bahwa Bapa di surga memiliki seorang anak. Tapi mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesuslah anaknya. Dan itulah sebabnya mengapa mereka siap melempari dia dengan batu, karena Tuhan Yesus mengaku bahwa dia adalah anaknya God yang mereka nanti-nantikan. Dengan Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia equal dengan Bapanya, bahwa dia satu dengan Bapanya, itulah buktinya bahwa dia adalah anaknya God. Pertanyaannya, dalam hal apa anaknya Bapa equal atau satu dengan Bapanya? Tuhan Yesus mengatakan kepada Philip yang ingin untuk melihat Bapa, "Dia yang telah melihat aku telah melihat Bapa." Dengan kata lain, dia yang telah melihat anak Bapa telah melihat Bapa di surga. Kita mengerti bahwa Tuhan Yesus bukan Bapa di surga. Jawaban Tuhan Yesus mengkonfirmasi kebenaran
bahwa anak Bapa satu dengan Bapanya atau equal dengan Bapanya. Sehingga dengan melihat anak, mereka sudah melihat Bapa. Jadi apanya Bapa yang mereka lihat dengan melihat Tuhan Yesus? Sister White mengomentari ayat ini dengan mengatakan, Kristus tidak berhenti menjadi God waktu dia menjadi manusia. Walaupun dia merendahkan dirinya menjadi manusia, the Godhead, yaitu nature ilahinya, masih miliknya. Tuhan Yesus tetap God yang adalah ilahi nature-nya waktu dia menjadi manusia. Kita tahu bahwa anak mewarisi nature orang tuanya. Dan itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia satu dengan Bapanya di surga. Karena dia sesungguhnya adalah anaknya God. Pertanyaannya, apa nature-nya Bapa? Nature-nya Bapa adalah ilahi, yaitu God. Itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus adalah God nature-nya. Karena Bapanya adalah God. Dalam hal itu, Bapa dan anak satu atau equal. Salah untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus hanya dapat memiliki nature ilahi jika dia co-equal dengan Bapa. Buktinya Tuhan Yesus katakan bahwa dia satu dengan Bapanya. Dia tidak katakan dia satu dengan makhluk yang dikenal sebagai Bapa. Yang dia katakan dia satu dengan Bapanya karena God adalah Bapanya, bukan co-equalnya. Dalam hal nature-nya, dia satu dengan Bapanya. Rasul Paulus menulis di Filipi 2, dia katakan, Kristus equal dengan God, karena Kristus memiliki form of God. Form artinya nature. Artinya Kristus formnya atau nature-nya equal dengan formnya Bapa. Mengapa? Karena Kristus adalah anaknya God. Dan itulah sebabnya mengapa Kristus equal atau satu formnya atau nature-nya dengan Bapanya. Kristus yang equal dengan Bapanya dalam hal nature ilahinya mengambil nature manusia atau form manusia. Namun nature ilahinya tetap dia miliki. Kita tahu Kristus memiliki dua nature. Nature ilahi dan nature manusia. Dia lahir keluar dari tubuh Bapanya dan lahir keluar dari tubuh manusia. Itu sebabnya kita mengenal Tuhan Yesus sebagai the Son of God dan juga the Son of Man, karena dia memiliki dua nature. Yohanes menulis di Yohanes 1, dia katakan, Firman yang adalah anak Bapa, yang bersama-sama dengan God adalah God nature-nya. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah God nature-nya. Ayat ini adalah bukti bahwa dia adalah anaknya God, karena anak mewarisi nature Bapanya. Dan karena Bapanya God, sehingga anaknya juga God nature-nya. Dan Tuhan Yesus yang adalah God nature-nya, mengambil nature manusia. Ayat ini sama dengan ayat-ayat di Filipi 2 tadi, yang satu formnya dengan Bapa, mengambil form manusia di ayat 7. Sister White menulis, Tuhan Yesus yang adalah satu-satu anaknya Bapa yang dibegotten adalah sesungguhnya God in infinity, tetapi bukan God in personality. Kristus adalah God formnya atau nature-nya, jenis makhluknya, tetapi dia bukan Bapanya yang adalah satu-satunya God. Tuhan Yesus bukan satu God itu, karena satu God itu adalah Bapanya. Tuhan Yesus adalah anaknya God, personality-nya. Kristus adalah God in infinity di John 1 ayat 1 dan di Filipi 2 ayat 6 yang menjadi manusia nature-nya di John 1:14 dan Filipi 2 ayat 7. Firman adalah God nature-nya di John 1 ayat 1. Dan di Filipi 2 ayat 6, Tuhan Yesus adalah God form-nya yang bersama-sama dengan God in personality di John 1 ayat 1 dan yang memiliki nature Bapanya sehingga equal dengan Bapanya di Filipi 2 ayat 6. Sister White menulis, dia katakan, Bapa memberikan satu-satu anaknya yang dibegotten, yang terrobek keluar dari tubuhnya Bapa, yang adalah the express image daripada Bapanya. Dengan sangat jelas, Tuhan Yesus adalah anaknya Bapa, yang keluar dari tubuhnya Bapa. Pertanyaannya, apa artinya the express image Bapanya? Di Ibrani 1, Rasul Paulus mengatakan hal yang sama. Anaknya God adalah the express image Bapanya.
Image adalah karakter yang artinya an exact copy. Tuhan Yesus adalah an exact copy dari Bapanya, karena Tuhan Yesus adalah anaknya God. Itu sebabnya mengapa Kristus katakan kepada orang-orang Yahudi bahwa dia satu dengan Bapanya, karena dia adalah anaknya. Orang-orang Yahudi tidak menyangkal bahwa Bapa memiliki anak yang satu dengan Bapanya. Yang mereka tolak ialah Tuhan Yesus anaknya. Mereka menolak Tuhan Yesus sebagai anaknya Bapa di surga. Di kutipan berikut ini kita baca, Bapa dan anak satu sejak masa kekekalan. Sebelum ada yang diciptakan, mereka satu. Bapa dan anak adalah dua makhluk yang berbeda, namun hampir identik. Mereka berbeda individualitinya atau personalitinya, yang mana satu Bapa dan satu anak. Namun mereka satu dalam roh, satu dalam hati, dan satu dalam karakter. Dengan membaca ayat-ayat dan kutipan-kutipan yang kita sudah baca, sangat jelas kita mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah sesungguhnya anaknya God in reality, bukan dalam peranan ataupun diartikan secara kiasan. Karena Tuhan Yesus sesungguhnya adalah anaknya God. Kristus adalah satu dengan Bapanya dalam nature-nya, yaitu divine nature, dan dalam karakter, dan dalam tujuan isi hatinya. Satu dengan Bapanya, karena dia adalah anaknya God. Kutipan berikut ini kita bisa melihat dengan jelas mengapa Kristus katakan bahwa dia satu dengan Bapanya. Sister White menulis, walaupun dosa telah memisahkan manusia berdosa dari God-nya, kasih ilahi telah merencanakan untuk menjembatani keterpisahan itu. Lalu Sister White menanyakan, apa bahannya yang Bapa gunakan untuk menjembatani keterpisahan ini? Jawabannya, bahan yang Bapa gunakan adalah bagian dari dirinya sendiri. Kita tahu bahwa anaknya yang adalah jembatan yang menjembatani manusia berdosa dari Bapa di surga. Artinya, bahan tubuhnya anak adalah bahan tubuhnya Bapa. Ini adalah buktinya bahwa Tuhan Yesus adalah God, jenis makhluknya. Walaupun Tuhan Yesus personality-nya adalah the Son of God. Hanya Bapa yang God personality-nya. Tuhan Yesus adalah Son of God personality-nya. Tetapi sama-sama adalah God nature-nya. Bahan tubuhnya sama. Jenis makhluknya sama. Itu sebabnya di Yohanes 1 ayat 1, Tuhan Yesus yang adalah anaknya God bersama-sama dengan Bapanya yang adalah God. Dan Tuhan Yesus adalah God nature-nya, bahan tubuhnya. Tetapi Tuhan Yesus adalah the Son of God personality-nya. Kita tahu bahan tubuhnya Hawa diambil dari tubuhnya Adam. Sehingga Adam mengatakan tentang Hawa, bahwa Hawa adalah tulang yang berasal dari tulangku dan daging dari dagingku, karena Hawa diambil bahannya dari tubuhnya Adam. Pertanyaannya, mengapa Adam memilih untuk makan buah terlarang itu, walaupun dia tahu bahwa kalau dia makan, dia akan mati bersama istrinya? Karena Adam reason di dalam hatinya bahwa Hawa adalah bagian dari tubuhnya, sehingga Adam siap mati bersama Hawa daripada terpisah dari istrinya yang adalah bagian dari tubuhnya. Kalau Adam saja dapat merasakan betapa beratnya untuk terpisah dari makhluk yang dia sangat kasihi, yang adalah bagian dari dirinya, bisakah kita membayangkan betapa beratnya Bapa memberikan anaknya yang adalah bagian dari dirinya untuk diolok-olok oleh orang-orang yang mau diselamatkan, dihina, difitnah, dihianati, ditancapkan mahkota duri, disalah mengerti oleh murid-muridnya, ditolak sebagai anaknya God, dan dipakukan ke kayu salib karena dia mengaku bahwa dia sesungguhnya adalah anaknya God? Malaikat mengatakan, apakah kamu pikir bahwa waktu Bapa serahkan anaknya yang dia sangat kasihi, dia melakukannya tanpa perjuangan? No, no. The God of heaven struggle. Apakah dia akan membiarkan manusia berdosa binasa? Atau merelakan anaknya yang dia kasihi untuk mati bagi manusia berdosa? Para malaikat sangat peduli terhadap keselamatan manusia, sehingga di antara mereka ada yang siap untuk menyerahkan kemuliaan mereka dan memberikan hidup mereka bagi manusia yang sepatutnya binasa. Tapi malaikat yang menyertai Sister White mengatakan
kematian malaikat tidak dapat membayar upah dosa manusia. Pelanggaran manusia begitu besar, sehingga kehidupan seorang malaikat tidak akan dapat membayar hutang manusia terhadap hukum Tuhan. Tidak ada lain selain kematian anak Bapa yang dapat membayar hutang manusia. Karena begitu besar kasih Bapa terhadap manusia berdosa, sehingga Dia menyerahkan satu-satu anaknya yang Dia sangat kasihi, agar manusia yang Dia kasihi tidak perlu binasa, tetapi manusia dapat memperoleh kehidupan kekal. Bayangkan begitu besar kasih Bapa bagi kita semua. Pilihannya ialah kita manusia dibinasakan, atau anaknya yang Dia sangat kasihi menderita penderitaan semua manusia yang pernah lahir di dunia ini. Bapa memilih untuk menyerahkan anaknya yang Dia sangat kasihi. Artinya manusia sangat berharga di mata Bapa. Kalau saja Adam bergumul untuk terpisah dengan istrinya yang dia sangat kasihi, apalagi Bapa yang sangat mengasihi anaknya bergumul untuk menyerahkan anaknya yang adalah bagian dari dirinya untuk diperlakukan orang-orang berdosa sebagaimana anaknya telah diperlakukan. Beda sekali untuk mengirim makhluk yang berperan sebagai anak dibandingkan dengan Bapa menyerahkan anaknya yang adalah bagian daripada tubuhnya. Sangat berbeda kasih makhluk yang hanya berperan sebagai Bapa dengan mengirim makhluk yang hanya berperan sebagai anak, dibandingkan dengan kasih seorang Bapa untuk menyerahkan satu-satu anaknya yang Dia sangat kasihi, yang adalah bagian dari dirinya, untuk diperlakukan oleh manusia yang menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya Bapa, sehingga mereka sangat tidak menghargai kasih Bapa yang begitu besar yang telah merelakan anaknya untuk memikul upah dosa manusia yang sepatutnya binasa. Hanya setan yang senang dengan versi kasih Bapa yang hanya berperan sebagai Bapa. Kasih Bapa yang tidak dapat diukur besarnya sudah diputarbalikan oleh mereka yang menyangkal Kristus sebagai anaknya God. Sehingga kasih Bapa yang adalah kuasa yang sanggup menyelamatkan orang berdosa dikorting habis menjadi kasih makhluk yang kebetulan mengambil peran Bapa yang mengirim makhluk yang kebetulan mengambil peran anak. Sehingga tidak ada yang bergumul untuk mengirim makhluk yang bukan anaknya, karena yang mengirimnya sebenarnya bukan Bapanya. Tuhan Yesus hendak dilempari batu oleh orang-orang yang marah karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia sesungguhnya adalah anaknya God. Waktu Kayafas menanyakan, "Apakah engkau Kristus anaknya God?" Tuhan Yesus menjawab, "Iya, aku adalah anaknya God." Dan oleh sebab itu, anaknya Bapa dipakukan ke kayu salib. Anaknya Bapa diolok-olok sementara tergantung di kayu salib, dengan mengatakan, "Kalau engkau sesungguhnya adalah anaknya God, turun dari kayu salib. Baru nanti kami akan percaya bahwa engkau sesungguhnya adalah anaknya God." Olokan yang sama ini keluar dari mulut setan di padang gurun pencobaan. Waktu setan katakan, "Kalau engkau sesungguhnya adalah anaknya God, rubah batu menjadi roti." Tuhan Yesus bisa menggunakan kuasa ilahinya untuk merubah batu menjadi roti. Tetapi kalau Tuhan Yesus melakukannya, kita semua binasa. Tuhan Yesus juga bisa turun dari kayu salib untuk membuktikan bahwa Dia sesungguhnya adalah anaknya God. Tapi kalau Dia lakukan itu, siapa di seluruh semesta alam yang dapat mati kematian kekal manusia selain Dia? Maka binasalah manusia. God is love. Bapa adalah kasih. Kasih Bapa ini diungkapkan kepada manusia yang sangat Dia kasihi dengan cara Bapa memberikan satu-satu anaknya yang dibegotten. Dengan cara inilah kita mengerti bahwa God is love. Kasih Bapa adalah kasih seorang Bapa, bukan kasih seorang yang menerima peran sebagai Bapa. Kasih Bapa diungkapkan dengan Bapa memberikan satu-satu anaknya yang adalah bagian dari dirinya untuk memikul seluruh dosa dunia. Bukan kasih seorang yang hanya berperan sebagai Bapa yang mengirim seorang yang hanya berperan sebagai anak. Rencana keselamatan bukan rencana sandiwara. Hanya kasih seorang Bapa yang dapat melembutkan hati manusia yang sudah menjadi keras seperti batu disebabkan oleh dosa. Hanya seorang anak yang dapat mengungkapkan kasih Bapanya yang dapat menyelamatkan manusia berdosa dari dosa-dosanya.
Beberapa kali para pemimpin agama di zaman Tuhan Yesus hendak membunuh Tuhan Yesus karena dia mengatakan bahwa dia sesungguhnya adalah anaknya God. Dengan Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia satu dengan Bapanya, dia mengatakan bahwa dia sesungguhnya adalah anaknya Bapa di surga. Mereka menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God dengan mengatakan Tuhan Yesus menghujat. Di hadapan Kayafas, imam besar Israel, Tuhan Yesus ditanyakan identitasnya. Kayafas memohon demi God yang hidup. Dia katakan, "Katakanlah kepada kami, apakah engkau Kristus anaknya God?" Kristus mengerti bahwa jawabannya yang dia akan berikan adalah tanda tangan surat kematiannya di kayu salib. Lalu Kristus menjawab, "Engkau telah mengatakannya." Dengan kata lain, "Iya, aku adalah the Son of God." Lalu Kayafas merobek jubahnya dan berkata, "Dia telah menghujat. Apa yang kita perlu lakukan sekarang?" Lalu mereka semua menjawab dan mengatakan, "Dia patut mati." Tuhan Yesus dipakukan ke kayu salib karena dia mengatakan bahwa dia adalah anaknya God. Pemimpin agama orang Yahudi mengetahui bahwa Bapa di surga memiliki seorang anak yang akan datang ke dunia sebagai juru selamat manusia. Yang mereka tolak adalah Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesuslah anaknya Bapa yang selama ini mereka nanti-nantikan. Dulu mereka percaya Bapa memiliki anak yang dibegotten. Namun mereka menolak Tuhan Yesus sebagai anaknya Bapa yang dibegotten. Di akhir zaman, mereka menerima Tuhan Yesus. Namun mereka menolak Tuhan Yesus sebagai the only begotten-nya Bapa. Saya mau baca dari The Review and Herald, Januari 30. Ketika Kristus berada di bumi, dunia memilih Barabas. Kita tahu arti Barabas adalah anak Bapa. Artinya dengan mereka memilih anak Bapa yaitu Barabas, mereka menolak the only begotten Son of God, anak Bapa dari surga. Dan sekarang, dunia dan gereja-gereja membuat pilihan yang sama. Adegan pengkhianatan, penolakan, dan penyaliban Kristus telah diperagakan kembali dan akan diperagakan kembali dalam skala yang sangat besar. Ketika dunia akhirnya diadili di hadapan tahta putih yang agung untuk mempertanggungjawabkan penolakannya terhadap Yesus Kristus, utusan Bapa sendiri bagi dunia kita, betapa hikmatnya pemandangan itu. Betapa besar perhitungan yang harus dilakukan untuk memakukan di kayu salib seseorang yang datang ke dunia kita sebagai surat hukum yang hidup. Bapa akan menanyakan kepada setiap orang pertanyaan ini. Apa yang telah kamu lakukan dengan anakku yang tunggal? Apa yang akan dijawab oleh mereka yang menolak untuk menerima kebenaran ini? Mereka akan dipaksa untuk berkata, "Kami membenci Yesus," dan mengusirnya. Kami berseru, "Salibkan dia, salibkan dia." Kami memilih Barabas sebagai penggantinya. Kami memilih anak Bapa yang palsu, dengan kami menolak anak Bapa yang sesungguhnya adalah anak Bapa. Jika mereka yang kepadanya terang surga disajikan menolaknya, mereka menolak Kristus. Mereka menolak satu-satunya ketentuan yang dengannya mereka dapat dibersihkan dari pencemaran. Mereka menyalibkan kembali anak Bapa bagi diri mereka sendiri dan mempermalukannya di depan umum. Kepada mereka akan dikatakan, "Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku." Bapa pasti akan membalas kematian anaknya. Kontroversi di zaman Tuhan Yesus terulang kembali di akhir zaman. Dulu mereka menolak Tuhan Yesus sebagai the only begotten Son of God dan memakukannya ke kayu salib penghinaan itu. Sekarang mereka juga tidak mau mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah sesungguhnya the only begotten Son of God. Mustahil bagi mereka yang sudah menerima terang untuk bertobat jikalau mereka menolak terang itu, karena mereka telah memakukan kembali anak Bapa afresh dan mempermalukan dia kembali. Kesimpulannya, Tuhan Yesus adalah anaknya God. Waktu dia katakan bahwa dia dengan Bapanya satu, dia mengatakan bahwa dia satu dengan Bapanya karena dia adalah anaknya God. Semua orang Kristen percaya kematian Kristus di kayu salib, sementara tidak semua percaya bahwa Kristus sesungguhnya adalah anaknya God. Sementara kita semua mengerti bahwa dia dipakukan ke kayu salib oleh pemimpin agama di Israel karena dia katakan dia adalah anaknya God.
Dengan kata lain, yang mati di kayu salib adalah anaknya God. Untuk menolak Kristus sebagai anaknya God adalah untuk menolak kematiannya Tuhan Yesus di kayu salib. Semoga kita semua bisa melihat bahwa Kristus sesungguhnya adalah anaknya God, sebagaimana yang telah diucapkan di sungai Jordan oleh Bapanya waktu dia mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi." To God be the glory.